Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan ini kita melanjutkan dengan perulangan. Apa sih perulangan itu? Ya, kita lihat di sini. Ini yang disebut dengan perulangan. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang decision di sini. Nah, dari sini ada perulangan. Ya, ada kembali ke sini untuk dicek kondisinya atau syaratnya. Apakah masih memenuhi persyaratan? Jika ya, lakukan berulang. Jika tidak, dia akan keluar. Contoh di sini, kita mulai start, ya. Kemudian kita pasang variabel counter. Langsung kita kasih nilai sama dengan 1. Lalu kemudian di sini ada kondisi. Apakah gitu ya. Apakah counter lebih kecil sama dengan 6? Kan tadi 1. Kita tulis di sini saja misalnya. Counter. Kemudian di sini pengecekan. Oke, kita lihat di sini counter di awal nilainya 1. Lalu dicek apakah counter ini lebih kecil sebenarnya, apakah 1 lebih kecil benar? Jika ya, kita tulis Y. Jika Y, maka dia cetak counter. Berarti yang dilakukan cetak apa di sini? Kita tulis cetak. Tertulis berapa? 1 ya. Karena yang cetak adalah counter. Kemudian di sini counter sama dengan counter plus 2. 1 sama dengan 1 plus 1 jadi berapa? Counternya jadi 2 ya. Kemudian di sini kembali lagi. Apakah 2 lebih kecil daripada 6? Jika iya, tulis pengecekan iya, masih masuk syarat. Lalu cetak counternya berapa? 2. Setelah 2 dia ke sini. Counter sama dengan counter plus 1. 2 sama dengan counter sama dengan 2 plus 1. Jadi berapa? 3 ya. 3. Kemudian cek apakah 3 masih lebih kecil dengan 6. Jika ya, maka tulis Y. Kemudian cetak counternya berapa? Counter 3. Terus counter sebenarnya counter plus 1. Counternya jadi berapa? Counternya kan 3. 3 plus 1, 4. Jadi 4. Terus apakah 4 lebih kecil dengan 6? Jika ya, terus seperti itu ya. Ini kita cek. Kemudian 5 dan jadi 5 dan 6. Apakah 6 lebih kecil dengan 6? Karena ada sama dengannya masih ikut ya. Kemudian jadi 6. 6 kemudian tambah 1 jadi 7. Nah, di sini. Oke, kembali ke sini kan jadi 7. Lalu dicek apakah 7 lebih kecil sampai dengan 6? Tidak. Kalau tidak, dia tidak akan dicetak. Lalu dia akan selesai. Menuju ke selesai. Itu yang disebut dengan perulangan. Bisa digunakan untuk mencari data, untuk mengulang sebuah bilangan, dan seterusnya. Contoh misalnya, apakah data sudah ditemukan? Nah, misalnya, jika belum, ya di sini misalnya, selama data belum ditemukan dan file belum berakhir, misalnya halaman belum berakhir, lalu carilah data tersebut. Kalau nggak ketemu maka ke halaman berikutnya, terus begitu.
nanti akan menemui sebuah kondisi-kondisi tertentu. Ini yang disebut dengan perulangan ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Ini lihat counter pengecekannya. Kemudian kita cek cara menulisnya bagaimana sih. Nah, ini udah Python di sini ya ini. Kemudian kita lihat ada dua, while dan for. Kita ke while dulu. Dan menggunakan while kita bisa mengeksekusi statement selama kondisinya benar. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, jika dia masih memenuhi syarat akan terus berputar ya. Jika tidak dia akan keluar. Ini adalah cara penulisannya. I sampai dengan 1 while. Jadi setelah while diikuti dengan syarat. Ya, ini kemarin operator sudah ya, operator perbandingan. While I lebih kecil dari 6, maka lakukan print I. Lalu I sama dengan I plus 1. Ini akan berputar. Ya. Apa yang terjadi kalau kita tidak beri ini? Maka ini akan berputar terus sampai baterai Anda habis misalnya. Itu bisa. Karena kalau tidak diberi ini, dia nilainya akan tetap 1. Apakah ini kalau ini tidak diberi ini ya, dia akan menjadi 1 terus. Apakah 1 lebih dari 6? Iya. Terus balik lagi. Apakah 1 lebih terus? Karena tidak bertambah. Tapi dengan menggunakan ini dia akan menemui kondisi tertentu dengan pada saat I masih mendekati 6, dia akan mendekati tapi di bawahnya, maka dia akan terus berputar ya. Kemudian ini ada catatan, remember to increment. Jangan lupa untuk menambah counter, ini namanya counter ya. Kalau tidak diberi ini, maka dia akan muter-muter selamanya ya, katanya program ya. Nah, kemudian di sini juga ada, oh ya, kita coba di Python-nya. Seperti ini saudara-saudara. Ya. Ingat ya, setelah if kemudian while ini harus ada, tidak boleh lurus dengan print ini tidak boleh di sini. Anda misalnya nulisnya seperti ini misalnya. Ini tidak diperbolehkan. Ya, kita simpan, kita jalankan. Ya. Ini dia tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Jadi supaya benar ini harus diberi tab ya, tabulasi atau indentasi supaya bisa benar. Kita jalankan lagi. Ya, tuh bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 selesai ya. Ini tidak masuk ke dalam blok perulangan ya. Karena dia ada di sebelah sini. Selama ini lurus semua, ini akan ikut dicetak nanti malah ya. Selesai gitu. Kita coba. Kita simpan. Kita jalankan. Tuh ya, jadi nggak karu-karuan. 1 selesai, 2 selesai, 3 selesai. Jadi ini dianggap masuk ke dalam blok perulangan. Kan supaya tidak terseperti itu, kita kembalikan ke sini, lalu kita save, kita jalankan. Nah, ini ya, selesai. Silakan Anda coba-coba sampai Anda paham ya, bisa diulang-ulang ini videonya.
dan kita kembali ke sini. Kemudian ada break, ya. Break itu untuk menghentikan atau keluar dari perulangan. Contoh nih, kan ini tadi ada I sama dengan 1. Selama I lebih kecil dari 6 maka berulang. Tapi si programmer kepingin jika I sama dengan 3 maka keluar dari perulangan. Nggak usah dilanjutkan sampai 6 atau sampai 5. Ya. Jadi ini setelah ini dia akan keluar. Contoh ya, kita coba aja. Ini kita copy, kita jalankan. Kita jalankan, kita simpan, kita jalankan apa yang terjadi. 1, 2, ya, bentar. Kita coba. Tidak terjadi apa-apa. Apa kira-kira yang terjadi? Ini yang tadi kita lakukan ya. Kita coba lagi. Apakah ada kesalahan? Yang tadi seperti apa? Tadi seperti ini. Jalankan. Kita ganti 7, 8 seperti apa? Seperti tidak berjalan ini programnya ya. Bentar ini. Oh, hang rupanya ini. Ini sudah ternyata, tapi tidak menghasilkan apa-apa ya di sini ya. Coba lagi. Oh ya bisa sekarang. Ini udah berjalan ya.
kesalahan sepertinya tadi. Ini tumben agak lemot ya. Kita coba lagi. Ini 8 ya, udah bisa. Kita ganti 9. Kita save. Jalankan coba lagi. Harus muncul angka 9. Ini benar ya. Ya, seperti sudah benar. Kita coba di sini. Kita if i sama dengan 3, kita tulis break ya. Kita simpan, kita jalankan. Ya, terlihat ya di sini dia hanya 3 saja, tercetak 3 saja karena di sini ada pernyataan jika i sama dengan 3 maka keluarlah. Itu ya. Pada saat 1, musim muter 2, muter 3, dicek kok ada syarat seperti ini, harus kalau ini sama dengan 3 keluar gitu, maka dia keluar ya. Seperti itu ya. Kita cek lagi, terus ada lagi continue statement. Continue artinya dilanjutkan, artinya tidak akan tercetak di sini. Ya. Jadi jika di sini ada tulisannya untuk contoh seperti ini akan berarti lewatilah jika nilainya 3. Maksudnya seperti itu. Jadi ini berulang. Jika i sama dengan 3, lanjutkan. Jadi nggak akan di print, tapi langsung ke 4, 1, 2, 4, 5. Ya, kemungkinan seperti itu. Ya, itu untuk perulangan. Jadi untuk apa saja, misalnya kita ingin mencetak bilangan dan pangkatnya, misalnya bilangan 1, di pangkatnya tetap 1, 2, pangkat 2, 4, 3, 3 pangkat 3, 9. Itu gimana cara membuatnya? Ya. Ini kalau sudah kita kembalikan ke awalnya ya. Jadi kita selesaikan ya. Misalnya seperti itu, kita coba i, i pangkat i. Bisa tidak? Kita coba. Lalu kita jalankan. Oh ya, 1 pangkat 1, 1, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 3, 27, 4 pangkat 4, terus sampai sekian.
ya. Jadi bisa dilakukan untuk bermacam-macam. Oke, untuk dulu untuk kuliah kali ini jangan lupa untuk terus belajar, karena nanti kalau Anda semester 4 atau 5 Anda harus sudah PKL dan Anda harus menguasai salah satu keahlian di informatika. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.